Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Andaikan bukan karena karunia dari Allah dan kasih sayangnya Allah, niscaya kalian semua akan mengikuti jalannya syaitan kecuali sangat sedikit sekali. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah kita bisa menuntaskan segala macam bentuk ibadah di bulan Ramadan. Kita bisa melakukan puasa Ramadan sebulan penuh kecuali yang sedang ada udzur. Kita pun telah melaksanakan qiyam Ramadan 1 bulan penuh. Bahkan kita pun sempat berburu malam Lailatul Qadar. Bahkan di antara kita ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan i'tikaf 10 hari 10 malam terakhir Ramadan, berdiam di masjid, meninggalkan semua dunia dalam rangka fokus ibadah, mencari malam yang penuh berkah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita ditanya sesuatu apakah yang paling jauh jaraknya dengan kita, maka mungkin kita akan menjawab matahari. Di antara kita ada yang menjawab bulan. Di antara kita mungkin ada yang menjawab bintang-bintang di langit, atau ada yang mengatakan arsy. Ada pula yang mengatakan planet ini dan planet itu. Maka jawaban ini tidak salah. Tetapi ada yang lebih jauh dari itu semua meskipun itu dekat, yaitu masa lalu. Siapa yang bisa kembali kepada masa lalunya walaupun hanya sehari saja, atau bahkan walaupun 1 detik saja, dia tidak akan bisa kembali kepada waktu tersebut. Itulah satu-satunya nikmat Allah yang memiliki karakter semakin hari semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Itulah waktu kita dan itulah umur kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua di antara kita memiliki masa lalu, dan pasti kita pernah berbuat salah atau berdosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh kepada kesyirikan. Mungkin ada yang jatuh kepada perkara-perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Mungkin ada yang meyakini dengan keyakinan khurafat. Mungkin ada yang pernah membunuh. Mungkin pula, na'udzubillahi min dzalik, ada yang pernah berzina, menggunjing, durhaka kepada orang tua. Bahkan sampai dosa-dosa kecil pun kita tidak bisa lepas daripadanya. Namun
Tatkala demikian Rasulullah mengatakan wa khairul khatta'inat tawwabun. Sebaik-baik orang-orang yang pernah berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk beda dengan kita. Diciptakan dari api yaitu syaitan. Dan setan ini terus berusaha mengganggu dan menyesatkan kita manusia. Setan akan selalu menjatuhkan manusia kepada perbuatan dosa, kemudian membisikkan kepada hati-hati manusia yang telah berbuat dosa bahwasanya taubatmu tidak akan diterima. Manusia sudah memburukkanmu, bahkan cap stempel keburukan melekat pada dirimu dan tidak bisa hilang lagi. Inilah yang membuat seseorang itu terus jatuh kepada perbuatan dosa, menganggap bahwa dirinya hina, kemudian tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah bertaubat dan keluar dari perbuatan dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kepada Allah semuanya, wahai kalian orang-orang yang beriman. Dan Allah pun juga mengatakan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Dan sesungguhnya Allah pasti akan mengabulkan semua taubat dari orang-orang yang dosa secara keseluruhan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mudah bagi Allah. Allah bisa merubah orang kaya dibuat miskin sesaat saja, atau orang miskin dibuat kaya sesaat saja. Orang yang sehat dibuat sakit secara langsung, bahkan orang sehat dimatikan oleh Allah pun juga bisa. Dan Allah pun bisa menghidupkan orang-orang yang mati pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapapun orang yang berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, maka jangan memandang sebelah mata, karena Allah ketika ingin sesuatu, maka dia tinggal mengatakan kun fayakun. Allah akan mengatakan jadilah, maka sesuatu yang diinginkan oleh Allah pasti akan jadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala menceritakan tentang biografi seorang kibarut tabi'in, ulama di generasi tabi'in, bahkan termasuk pembesar ulama pada zaman tersebut. Siapa dia? Fudail ibnu Iyad. Tahukah kita, ternyata Fudail ibnu Iyad ini asal usulnya bukan seorang alim ulama. Dia adalah seorang perampok, ditakuti oleh manusia, bahkan kaum muslimin, terutama antara Makkah dan Madinah. Kalau sudah didengar di situ ada yang namanya Fudail ibnu Iyad, maka orang-orang Islam mengurungkan perjalanannya, karena pasti akan dirampok, dirampas hartanya, bahkan diambil sebagian anggota keluarganya oleh Fudail ibnu Iyad. Tetapi kaum muslimin, subhanallah, Allah menurunkan hidayah kepada Fudail ibnu Iyad yang dahulu sebagai perampok ini dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tapi itulah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika tidak sengaja dia melihat seorang wanita, kemudian dia tertarik kepada wanita tersebut, maka kemudian dia berusaha mengikuti wanita ini di mana rumahnya, sampai kemudian ditemukan rumahnya. Dia merencanakan suatu malam dia akan berbuat aniaya kepada seorang wanita ini, mengambil paksa wanita ini. Maka di malam hari beliau sembunyi-sembunyi memanjat dinding rumah wanita tersebut yang sangat tinggi. Lalu sesampai di atas dinding yang sangat tinggi, tiba-tiba dia mendengar lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala sedang dibaca oleh orang yang sedang qiyamul lail. Apa ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul 'amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Ayat yang didengar oleh seorang perampok yang sedang ingin berbuat jahat, yaitu yang artinya, apakah tidak ada waktu bagi orang-orang yang beriman untuk sejenak tunduk hatinya
supaya ingat Allah dan ingat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran, dan supaya mereka tidak menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang diturunkan kitab kemudian mereka merasa bosan lalu hatinya mengeras, kemudian mereka banyak diantaranya orang-orang yang fasik, pelaku atau pendosa. Saat itulah kemudian bergetar hati Fudail ibnu Iyad, kemudian dia mengurungkan niatnya berbuat jahat. Dia turun dari dinding yang sangat tinggi, langsung dia pergi ke Masjidil Haram. Dia tinggal bertahun-tahun di Masjidil Haram, belajar ilmu agama dari dasar sampai puncaknya. Kemudian beberapa tahun dia keluar dari Masjidil Haram, kemudian dia menjadi seorang alim ulama, dia menjadi kibarut tabi'in. Dia akhirnya kemudian memberikan pencerahan kepada umat, kemudian dia menjadi seorang ahli hadis, seorang penceramah, pemberi mau'izah, menasihati orang-orang yang berbuat dosa padahal dia tadinya adalah pendosa yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekelumit kisah ini kita bisa memahami bahwasanya Allah apabila ingin memberikan hidayah maka fala mudhillalah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi atau menyesatkannya. Kita lihat bagaimana Fudail ibnu Iyad, dia ketika berniat jahat tapi Allah menurunkan nur hidayahnya, maka dia pasti mendapatkan hidayah. Lalu yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang baru bertaubat, kita tidak boleh melihat dengan sebelah mata. Kita harus menghargai dia, kita harus mengangkat tinggi-tinggi dia, menghormati dia karena dia telah dengan sukarela meninggalkan perbuatan dosa. Dia lillahi ta'ala meninggalkan perbuatan-perbuatan nistanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang orang itu baru hijrah tapi dia fokus belajar dan belajar agama, meninggalkan kemaksiatannya dan mulai belajar agama dengan sebaik-baiknya. Dia bisa melampaui ilmunya, yaitu orang-orang yang sudah lama hijrah. Bahkan suatu ketika dia bisa mengalahkan orang-orang yang memang lahir dalam keadaan Islam tapi kemudian malas belajar, sehingga dia kadang-kadang terlambat dan tidak memiliki ilmu yang banyak, disalib dan didahului oleh orang-orang yang baru saja masuk Islam atau baru saja mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini pula kita bisa memahami bahwasanya yang namanya hidayah yang dimiliki oleh pemberi hidayah manusia hanyalah hidayah irsyad, ilmu, memberikan petunjuk. Sementara hidayah perubahan, sementara hidayah taufik, sementara hidayah untuk mengamalkan ilmu itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan hari-harinya membela Nabi di dalam berdakwah kepada Islam, tapi kemudian Allah tidak menghendaki hidayah sehingga mati dalam keadaan kafir, sehingga masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Seperti pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di sisi yang lain, Fudail ibnu Iyad ditambahkan lagi disebutkan oleh para ulama, Umar bin Khattab berniat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Terketuk hatinya ketika mendengar beberapa ayat Al-Quran sehingga dia masuk ke dalam Islam. Kemudian berikutnya dia berubah niatnya, tadinya ingin menghunuskan pedang kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian hanya saat saja dirubah hatinya, lalu dia menghunuskan pedang kepada setiap orang yang ingkar dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar Al-Ghifari tidak jauh beda kisahnya dengan Fudail ibnu Iyad, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia terbaik yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai orang muslim dan muslimah, kewajiban kita hanyalah menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan yaitu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, dengan basirah, dengan ilmu. Yang penting kita menyampaikan. Tidak harus banyak orang, tidak harus di hadapan banyak orang,
tapi sesedikit mungkin, terutama kepada keluarga kita, sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah karakternya orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin mendapatkan hidayah dan jika kita ingin tidak masuk ke dalam neraka, kita pun juga punya saudara, paling tidak sesama muslim dan muslimah, kita pun juga harus menginginkan sama dengan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Kita inginkan saudara kita mendapatkan hidayah dan kita inginkan saudara kita juga selamat dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita berbuat dosa atau berbuat salah, lalu tiba-tiba ada orang yang menegur kita. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini perbuatan haram, ini perbuatan dosa, ini dosa besar, ini kesyirikan, ini perkara baru dalam agama. Kita diingatkan oleh orang, maka kita bersyukur ketika kita berbuat dosa masih ada saudara yang mencintai kita, ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Dia mencintai kita. Mana buktinya? Dia menasihati kita agar kita tidak jatuh kepada perbuatan salah sehingga kita bisa selamat dari kesalahan dan kita pun bisa selamat dari api neraka. Jangan sampai kita memiliki karakter orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mana tatkala mereka diseru untuk kebaikan, ketika mereka berbuat dosa, bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa besar yang lainnya ataupun kesyirikan, maka mereka mengatakan, tidak usah menasihati kami, kami hanya berpegang dari apa-apa yang kami dapati. Inilah nenek moyang kami, dari dulu ya demikian. Ini termasuk perkataan yang mengambil karakternya orang-orang kafir jahiliyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 170, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila diseru mereka ini, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka mengatakan, biarlah kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari pendahulu-pendahulu kami. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karakternya orang yang beriman, dia siap berubah apabila perubahan itu menjadi lebih baik. Dia siap meninggalkan perbuatan atau keyakinan yang salah apabila dia mendapati perbuatan dan keyakinan itu lebih benar. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu, kebaikan, kebenaran, hikmah itu ibaratkan barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadaha akhadaha, di mana dia mendapati kebaikan itu pasti dia akan mengambilnya. Dan yang terakhir kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita memesankan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat, yang paling bisa memberi manfaat kepada manusia. Manfaat imma, ada kalanya manfaat bersifat materi dunia, ada kalanya yang bersifat ilmu, dan ini berlanjut ke akhirat kelak. Oleh karena itu, apabila ada orang memberikan manfaat berupa materi, bersedekah, membantu orang lain, membantu bergotong royong dan lain sebagainya, menolong kesusahan orang lain, ini adalah manfaat. Maka dia menjadi orang yang terbaik saat itu. Tapi akan menjadi lebih manfaat lagi, lebih baik lagi apabila manfaat yang diberikan adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu manusia menjadi takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu agama. Dengan takut kepada Allah, maka dia takut untuk menerjang keharaman-keharaman Allah, dan dia segera taubat dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia segera melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kirana ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat
dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu permasalahan saja. Adapun hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ada hasilnya, maka ini keluar biasaan, kebaikan yang berlimpah-limpah. Tapi andaikan belum berhasil, maka kita pun sudah mendapatkan pahala berupa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.